anggota KKB Papua ditangkap saat akan menyerang pos TNI di Kuari Atas, Jayapura, antara prajurit TNI pos TK Kuari Atas Yonif R 431-SSP Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB saat akan menyerang pos TNI. Penangkapan yang terjadi Rabu itu berawal saat anggota KKB berupaya memasuki pos kata Kapendam 18 Cendrawasih Detkolkaf Herman Tariaman di Jayapura, Rabu. Ia mengaku dari laporan yang diterima terungkap sekitar pukul 05.00 WIT terlihat seorang sedang merayap memasuki pos Kuari Atas Yonif R 431-SSP hingga anggota berupaya menangkapnya. Selain itu, katanya terlihat anggota KKB lain yang membawa senjata api mendekati dan menembak ke arah pos sehingga terjadi baku tembak. KKB yang membawa senjata api kemudian melarikan diri ke arah sungai, namun anggota berhasil menangkap satu orang yang tidak bersenjata. Yang bersangkutan sudah diserahkan kepada Polres Nduga untuk diproses lebih lanjut, katanya. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Komang Budiharta secara terpisah mengaku sudah menerima anggota KKB yang ditangkap TNI. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap Musa Nawipa, kata AKBP Komang yang dihubungi dari Jayapura. Diduga makar, 3 orang yang ngaku pejabat negara federal Papua Barat ditangkap polisi. Tim Resmob mengawal Polres Sorong Kota berhasil mengamankan 3 orang diduga pelaku makar di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Senin 12 September 2022. Ketiga orang itu sebelumnya mengklaim sebagai pejabat negara federal Republik Papua Barat (NFRPB) dan melakukan kunjungan kerja ke kota Sorong. Kapolres Jayapura AKBP Fredrik Kutz mengklaim Rimboin saat ditemui membenarkan penangkapan ketiga orang tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, ketiga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan kegiatan makar di Bandara Deo Sorong, kota pada tanggal 13 September 2022. Kata Fredrik Kutz, Selasa 20 September 2022. Ketiga pelaku yang diamankan, kata dia, berinisial YB, MOS, dan EW. Mereka diduga berperan sebagai staf Kasat NRFPB, Sekretaris Negara NRFPB, dan Penasihat Presiden NRFPB. Dari tangan ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa seragam loreng TNPB dan 2 seragam PNBP beserta atributnya. Seragam yang diamankan tersebut rencananya akan digunakan dalam HUT ke-11 Deklarasi Kelompok NRFPB pada 19 Oktober 2022 mendatang. Ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Jayapura sambil menunggu keberangkatan ke Polres Sorong Kota, tutup Fredrik Kutz. Sebelumnya, sebuah video menampilkan kedatangan 3 orang yang mengklaim diri sebagai pejabat tinggi negara federal Republik Papua Barat (NFRPB) di kota Sorong, Selasa 13 September 2022. Video itu viral dan menghebohkan kota Sorong. Ketiga pejabat tersebut masing-masing Kepala Staf Khusus Presiden NFRPB Letjen Elias Wetipo dan Brigjen Yuran Pahabol serta Sekretaris Negara NFRPB
Legend Merchant Oiwari Sabon Sabra. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sebuah spanduk penyambutan di pintu kedatangan penumpang Bandara DEO. Spanduk itu bertuliskan kunjungan kerja NFRPB tahun 2022, Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat. Rombongan yang tiba di kota Sorong melalui Bandara Dominic Edward Osok tersebut merupakan tim Kabinet Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat NFRPB. Berdasarkan informasi, kunjungan itu dalam rangka penataan struktur pemerintahan dan konsolidasi data kependudukan di daerah negara bagian distrik. Kedatangan delegasi NFRPB itu disambut meriah oleh sejumlah orang yang menggunakan seragam loreng militer dan PDL berwarna hitam. Dalam video itu juga terlihat para delegasi yang tiba disambut secara adat Papua di depan pintu keluar ruangan kedatangan Bandara DEO Sorong. Selanjutnya, delegasi tersebut dibawa oleh pihak panitia penjemputan ke salah satu tempat pertemuan di kota Sorong. Tak sampai di situ. Dalam video itu juga terlihat para pejabat melantik sejumlah orang dengan seragam lengkap sebagai petugas kepolisian wilayah NFRPB di sebuah aula yang terletak di kota Sorong.